Oke, kita baca dulu doanya sama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'an. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Jin, ya. Surah keberapa ini? 72. Surahnya Makkiyah apa Madaniyah? Makkiyah. Apa artinya Makkiyah? Turun sebelum hijrah. Bukan turun di Mekah ya. Kalau masih ada yang ngomong turun di Mekah, wah ini saya suruh ngulangin. Surah Makkiyah artinya surah yang turun di masa periode Mekah. Periode Mekah itu adalah dari pertama sekali kenabian sampai dengan hijrah ke Madinah. Oke ya. Baik teman-teman. Surah Al-Jin ya. Surah Al-Jin ini kita harus tahu dulu asbabun nuzulnya. Jadi di ayat yang kita baca tadi, di ayat 1 sampai 13 itu adalah sebagian. Jadi nanti masih ada lanjutannya tentang bagaimana kehidupan bangsa jin ya. Asbabun nuzul dari surah Al-Jin ini adalah ada dua riwayat. Ada dua riwayat yang menyebutkan bagaimana asbabun nuzul dari surah Al-Jin ini sendiri ya. Pertama adalah ketika Nabi dan para sahabat itu lagi datang ke sebuah pasar ya, a market. Datang ke sebuah pasar dan kemudian di situ setelah pulang dari situ kemudian jin-jin itu, jadi mereka ini sekelompok jin ini lagi bingung, lagi galau gitu. Apa yang digalaukan sama sekelompok jin ini? Gara-garanya mereka tuh bingung, kok kita ini dulu kan kita bisa dengar kabar dari langit ya itu, kok belakangan nggak bisa. Nah akhirnya kemudian sekelompok jin ini datang ke penghulunya ya, bukan penghulu nikah ya, bukan, datang ke para petingginya gitu. Terus mereka cerita, kenapa ya kita kok belakangan ini kita udah nggak bisa lagi mencuri kabar dari langit, kita udah nggak bisa lagi nih dengerin berita-berita dari langit gitu ya, apalagi yang terkait dengan masa depan, takdir apa segala macam. Wah ini pasti ada penyebabnya, kata penghulunya gitu ya. Kemudian coba kalian semua nyebar sana coba cari apa sih penyebabnya gitu. Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa mereka udah nggak bisa lagi nyuri kabar dari langit? Ada yang tahu? Penyebabnya adalah karena sudah turun Al-Quran ya, dan sudah diutus Nabi terakhir ke muka bumi yang secara otomatis itu menghalangi mereka dari mencuri lagi kabar dari langit. Dan apa yang terjadi? Nanti kita lihat apa yang terjadi setelah kemudian Quran itu disempurnakan dan kemudian diutus Nabi terakhir ke bumi. Nah, kenapa mereka nggak bisa lagi dengar kabar dari langit? Yaitu ada alasannya, oke? Dan apa yang terjadi ketika mereka mencoba mencuri dengar? Itu adalah riwayat pertama, ya. Jadi pulang dari pasar itu, kemudian mereka melihat Rasul menunaikan sholat subuh dan membaca ayat Quran. Nah, itu adalah riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua ya, kalau ini memang lebih familiar, lebih populer untuk didapati ya, untuk riwayat-riwayatnya. Jadi pada saat itu Nabi beserta dengan seorang sahabat itu pergi ke Taif. Siapa nih pendampingnya Nabi saat ke Taif? Zaid bin Harisah. Nah, kemudian sampai di Taif itu ada pasar di sana, bukan pasar ya, mungkin kayak semacam kumpulan keramaian gitu. Nah, apa yang mau dilakukan Nabi ke Taif itu? Dakwah ya. Taif itu sempat jadi tempat untuk semacam second option. Oke, kalau misalnya di Mekah udah nggak kondusif lagi buat dakwah, kita cari tempat hijrah. Nah, salah satunya adalah Taif. Jadi Nabi itu datang ke Taif sebenarnya sambil dakwah, mau ngecek nih, mau survei lapangan. Kira-kira Taif ini siap nggak ya kalau dijadikan tempat untuk hijrah, atau kita sebut dengan mahjar ya, mahjar tempat atau tujuan kita berhijrah. Nah, rupanya sampai sana itu sama anak-anak kecil ya, sama orang-orang preman-preman itu Nabi dilemparin, dikatain apa coba? Dikatain orang gila. Dilemparin, Nabi sama Zaid lari. Nah, yang melindungi Nabi di belakang itu adalah Zaid bin Harisah. Itu sampai di riwayat itu dikatakan sendalnya Zaid itu penuh dengan darah. Karena dilempari pakai kerikil-kerikil kecil ya. Jangan harap kerikilnya kayak kerikil di jonggol. Kerikil jonggol tuh nggak pedes-pedes amat gitu. Ini kalau batu di tanah Arab, jangankan kerikilnya, batu besarnya aja udah tajam gitu loh. Apalagi kalau kita lihat kerikil-kerikilnya itu jauh lebih menyakitkan gitu. Nah, itu dilemparin sampai kemudian sendalnya Zaid itu penuh darah.
penuh darah karena melindungi Nabi biar nggak dilemparin. Nah, apa yang terjadi? Kemudian Zaid dengan Nabi SAW itu istirahat di satu tempat. Di situ Nabi menunaikan sholat malam, ya. Dan di situ Nabi memprivate ngasih pelajaran sama Zaid bin Harisah. Dan disitulah sekelompok jin itu diutus sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena di ayat lain, di ayat yang lain juga dikatakan Allah memang mengirim sekelompok jin ini untuk mendatangi Nabi Muhammad. Dan apa yang terjadi ketika pertama kali mereka hadir, ya, mereka datang ke tempat itu, Nabi itu tahu nggak sih sebenarnya kalau di situ ada jin? Tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Yang bilang tahu kenapa? Yang bilang tahu kenapa kalian yakin Nabi tahu bahwa di situ ada jin? Hah? Bisa lihat jin? Yang cerita yang itu loh. Bisa lihat jin apa enggak? Bisa. Oke. Terus di ayat ini Nabi tuh tahu nggak kalau ada sekelompok jin yang lagi ngedengerin Nabi baca Quran? Tahu? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena di ayat ini kul uhiya, telah diwahyukan kepadaku. Diwahyukan itu aktif apa pasif? Pasif kan? Berarti Nabi kalau misalnya nggak dapat wahyu dari Allah, kira-kira Nabi tahu nggak di situ ada sekelompok jin yang lagi dengerin Nabi? Enggak. Nabi tuh nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini di ayat awal ini sampai nanti di pertengahan itu cerita tentang obrolan para jin. Ya, jin ini ngobrolin apa sih? Nah, pertama, kul uhiya ilayya, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi disuruh mengatakan apa isinya? Uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu, sesungguhnya, istama'a, telah mendengar, nafarun, sekelompok, minal jin, dari bangsa jin, faqalu, dan kemudian mereka berkata, siapa yang ngomong? Jin.